Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa dimanapun berada. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih bisa melanjutkan kajian Al-Hikam berkat dengan inayah dan rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu sangat cinta kepada kita umatnya, melebihi dari cinta kepada ahli keluarganya. Ma'asyiral muslimin, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tasawuf dengan membahas menggunakan kitab Al-Hikam. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita mulai, marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah. Yang pertama untuk pengarang Al-Hikam, di sini ada 3 orang. Yang pertama pengarang matan Al-Hikam, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang kedua pengarang syarah, yaitu Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Dan yang ketiga juga pensarah Al-Hikam, Syekh Abdullah As-Sarkawi. Kemudian juga hadiah Al-Fatihah kita niatkan untuk guru saya yang telah mengajar saya kitab Al-Hikam ini dari awal sampai akhir, yaitu almarhum Buya Haji Syekh Anas Mungkusinaro di Pakandangan, dan juga orang tua saya yang juga mengajar saya kitab ini sampai tamat, yaitu Haji Yunaidi Tuanku Simarajo. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan li ruhi li arwahi masyaihi wa ruhi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Ibnu Abbad Ar-Rundi wa Abdul As-Sarkawi wa Haji Syekh Anas Angkusinaro wa Haji Yunaidi Tuanku Simarajo Sayyidullahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada dua pertemuan yang lalu, saya live dari Kuala Lumpur
Dan pada malam hari ini alhamdulillah saya live dari kampung halaman sendiri, yaitu dari Masjid Raya Kampung Pauh. Jadi kita bersyukur sudah ada jaringan internet di kampung kita. Mudah-mudahan sinyalnya kuat dan tidak ada hambatan dalam siaran live kita pada malam hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kalam hikmah atau kata-kata mutiara dari Syekh Ibnu Athaillah yang pertama dan yang kedua. Insya Allah pada malam hari ini saya akan membahas kalam hikmah yang ketiga dan yang keempat. Jadi bagi para jamaah untuk dimaklumi bahwa saya akan membaca kitab ini, menerjemahkan secara harfiah. Mungkin ini untuk bagi orang-orang yang pernah belajar di pesantren. Jadi bagaimana kita menerjemahkan kata per kata. Jadi mungkin para jamaah dan para pemirsa juga ada yang kurang paham atau kurang mengerti. Nanti setelah itu akan saya jelaskan secara bebas maksud dari pengarang. Baiklah, kita langsung masuk pada malam hari ini. Kalam hikmah yang pertama adalah sawabikul himami la tahriku aswaral akdar. Artinya keinginan yang terlaksana keinginan atau yang terwujud keinginan tidak menembus parit kadar. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah arih nafsaka minat tadbir. Senangkanlah dirimu dari tadbir, dari perancangan-perancangan yang bersifat kehidupan kita di dunia ini. Sawabikul himami la tahriku aswaral akdar. Kalau di pesantren Minang kami mengartikannya baramulo yang taruh cito ba baramulo tidak mencari ia taruh cito itu akan parik kadar. Yang terwujud cita atau yang terwujud keinginan yang terwujud la tahriku aswar akdar, tidak pernah menembus parit kadar Allah. Hadhil hikmah kata'lili lima qablaha wa tasluhu aidan lima ba'daha. Ini hikmah, kalam hikmah ini seperti taklil, seperti ilat atau seperti sebab bagi kalam yang sebelum ini. Yang sebelum ini minggu yang lalu yang dibahas adalah bahwa dalam konteks kehidupan dunia mencari rezeki itu menurut pengarang ada dua jenis atau dua kelas manusia. Ini untuk mengaitkan dengan minggu yang lalu. Yang pertama disebut dengan makam sebab. Yang kedua disebut dengan makam tajrid. Apa itu makam sebab? Kita berusaha dulu baru kita mendapatkan rezeki. Itu makam sebab. Kita bertani, ke sawah, ke ladang, bertukang, pegawai negeri, berdagang, dan lain sebagainya itu sebab usaha kita. Dengan adanya usaha tadi, ikhtiar tadi, baru Allah memberi rezeki. Yang kedua disebut dengan makam tajrid. Apa itu makam tajrid? Yaitu orang yang kosong dari sebab. Tanpa ada usaha pun Allah memberinya rezeki. Nah, tanpa ada bekerja, tanpa ada berusaha, seperti para ulama-ulama, para wali-wali, manusia datang mengantarkan rezeki. Jadi Allah yang memberi rezeki melalui tangan manusia. Ada orang yang menghadiahkan sapi contohnya, ada orang yang menghadiahkan naik haji. Nah, itu orangnya makam tajrid. Jadi di minggu yang lalu itu menurut pengarang kita harus mengenal makam kita masing-masing.
Kalau kita di makam, diletakkan Allah di makam sebab, jangan kita bernafsu pindah ke makam tajrid. Kalau kita diletakkan Allah di makam tajrid, jangan kita bernafsu pindah ke makam sebab. Jadi jangan, intinya minggu yang lalu itu, terima dengan senang hati di mana posisi kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ini bersangkutan dengan minggu yang lalu itu. Coba kita lanjutkan. Ka'annahu qala, seolah-olah pengarang berkata, iradatuka ayyuhal muridu khilafa ma aradahu maulaka la tajdi naf'an. Seolah-olah pengarang berkata, kehendakmu wahai murid untuk menyalahi sesuatu yang dikehendaki Tuhanmu, engkau tidak akan memperoleh manfaat. Jadi kalau Allah berkehendak menetapkan kita di makam sebab, kita berkeinginan untuk pindah ke makam tajrid, itu tidak ada gunanya. Karena sesuatu keinginan yang terwujud pun itu tidak keluar dari qadar Allah. Li'annahu idza kanat sawabikul himami, karena sesungguhnya apabila adalah cita-cita yang terwujud cita-cita, artinya cita-cita yang terwujud, artinya bersegera memberi bekas di dalam beberapa perkara. Dan ianya adalah kekuatan diri, di mana yang hasil allati tanfa'al anhal asya. Hasil dari kekuatan diri tadi itu beberapa perkara. Jadi sawabikul himami ini maksudnya adalah ada keinginan yang kuat dalam diri kita, ada yang kita ingini langsung terwujud. Kita para jamaah ada pernah mengalami seperti itu. Sekarang kita lagi tidak ada uang contohnya. Kemudian kita teringin memiliki uang, langsung ada. Ada seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan sawabikul himami. Itu terjadi bagi para wali contohnya. Atau kalau bagi nabi disebut dengan mukjizat. Jadi itu yang disebut dengan sawabikul himami, yang terwujud, cita-cita yang terwujud. Dia ada keinginan kuat dalam diri, langsung terwujud. Wa takunu lil wali karamah, dan adalah bagi wali, dan terdapat bagi wali itu namanya karamah. Kalau orang awak menyebut kiramai. Yukalu fa'ala kaza bihimmatihi iza wajaha ilaihi. Dikatakan orang, pas seorang wali memperbuat ini dengan himmahnya, dengan citanya, apabila seorang wali tadi itu menghadapkan cita-citanya atau keinginannya kepada sesuatu itu, fawujida, maka sesuatu itu diperoleh, didapatkan. Wali ghairihi kasahir wal ain ihanah. Ini bukan hanya terjadi bagi para wali, tapi juga bagi para orang yang durhaka kepada Allah, yaitu tukang sihir dan tukang tenung, dukun, atau dalam bahasa Malaysianya bomoh contohnya. Itu tukang sihir itu bisa juga terwujud apa yang diingininya, tapi ihanah untuk menghinakannya. Dengan terwujudnya keinginannya tadi, dia menjadi bertambah sombong, dia menjadi bertambah jauh dari Allah. Itu contoh dari sawabikul himami. La tanfa'u anhal asya illa bitaqdirillahi ta'ala ay biiznihi subhanahu. Tidaklah terhasil dari kekuatan diri tadi asya, segala sesuatu, kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Artinya dengan izinnya Allah Subhanahu, dengan kehendak, dengan iradat dan kudrat Allah. Fal himami ghairu sawabik kahimmatika ayyuhal muridu
la atharun laha mimbabin aula. Maka cita-cita atau keinginan yang tidak terwujud, yang tidak terlaksana itu seperti cita engkau, keinginan engkau wahai murid, yang tidak bekas baginya. Tidak memberi bekas artinya tidak terwujud, min babi aula, masuk dalam bab aula. Kalau bahasa orang Minang itu masuk kunun kok kunun, ya enggak? Apa maksudnya itu? Coba lihat. Keinginan yang terwujud dengan segera seperti bagi para wali, bagi tukang sihir dan tukang tenung, itu masih dalam koridor, masih dalam batas takdir Allah, belum keluar lagi dari kadar Allah. Apalagi konon kok konon keinginan kita yang tidak terwujud. Nah, itu masuk pengarang. Jadi sedangkan orang yang keinginannya tercapai langsung itu masih dalam, belum lagi keluar dari takdir Allah. Jadi di sini kita lihat kalau seperti karamah atau kiramat itu atau mukjizat itu dia disebut dengan dalam bahasa Arab khariqul adah. Mencari adat, ini mencari itu sudah keluar dari yang biasa, kebiasaan. Maka disebut dengan luar biasa, sudah keluar dari batas yang biasa. Seperti Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api. Kalau biasanya kalau kita pakai hukum sebab akibat, api itu membakar. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Kalau kita lihat Nabi Ismail, pisau tidak melukai leher Nabi Ismail. Itu sudah keluar dari adat, keluar dari sesuatu hukum yang biasa sebab akibat. Tetapi walaupun ini sudah keluar dari kebiasaan, dari hukum sebab akibat, dia belum keluar lagi dari takdir Allah. Masih dalam belum menembus kadar Allah, takdir Allah. Fa fi hadza tabridun naral harsu al musta'alah fi qalbihi. Maka dalam perkataan hikmah ini adalah untuk mendinginkan api lobo. Apa api lobo? Api tamak. Tujuan perkataan ini adalah untuk mendinginkan api tamak. Tamak yang diserupakan dengan api yang bergejolak di dalam hatinya si murid. Hatta yukhayyalu lahu anna dzalika syai'un tuwi'a yaduhu. Sehingga si murid ini menghayal, membayang-bayangkan dalam dirinya bahwa segala sesuatu ini bisa dikuasainya. Apapun yang kita ingini seolah-olah bisa kita capai dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita. Nah, itu kadang-kadang kita lupa dengan bahwa segala sesuatu yang ingin kita capai itu tidak ditentukan oleh usaha kita, tidak ditentukan oleh ikhtiar kita, oleh ilmu kita, tapi ditentukan oleh kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau kita lagi terlalu terlalu berambisi kan? Terlalu berambisi. Itu disebut dengan api tamak. Ambisi kita itu di atas terlalu berlebihan, di atas perhitungan itu disebut. Jadi kalau berani itu apa biasanya disebut orang? Ya, kalau berani ya nekat gitu kan. Terlalu berani, jadi di luar perhitungan. Seolah-olah apa yang kita ingin itu tercapai. Kita lupa bahwa hakikatnya kita hanya berikhtiar dan berusaha, yang menentukan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di tujuan ini untuk mendinginkan. Jadi jangan terlalu panas dalam rohani kita atau dalam hati kita tuh. Ditamak itu diserupakan dengan api.
Jadi kalau orang berambisi kan kayak api, seperti api kan, terlalu bersemangat. Jadi dari gerak-geriknya pun bisa kita lihat orang terlalu berambisi itu, terlalu agresif gitu. Jadi kalau sudah didinginkan, api tadi udah padam, jadi mulai udah tenang. Wa annahu yadrukuhu wa annahu yudrikahu la mahalah. Dan sesungguhnya murid itu akan mendapatkan yang diingini tadi la mahalah, pasti, tidak dapat tidak. Saya sekarang jadi caleg, pasti dapat kursi. Ini contoh kan. Saya sekarang berdagang, pasti untung. Jadi itu namanya, kalau dalam kami apa nama dewa tuh? Mendahuluan Tuhan juga awak enggak. Yang mendahuluan Tuhan. Wal idafatu fi qawlihi sawabikul himami min idafati sifat ilal mausuf. Nah, ini ilmu nausaraf sedikit disinggungnya. Jadi di atas disebutkan tadi sawabikul himami, itu idafat artinya menyandarkan sifat kepada mausuf. Sawabiku itu sifat yang terwujud, sedangkan himam itu keinginan. Jadi yang terwujud keinginan. Di aslinya adalah keinginan yang terwujud. Kama taqarrar. Wa fi qawlihi aswaral aqdar. Dan dalam kata pengarang aswaral aqdar, pari kadar, itu daripada idafat musabbah bih bagi musabbah. Jadi musabbah bih artinya yang diserupakan dengannya, musabbah itu yang diserupakan. Jadi para ulama-ulama itu dia juga demi keindahan kata-kata dia sering menggunakan analogi. Seperti tadi api tamak. Tamak diserupakan dengan api. Parit kadar. Kadar atau takdir Allah diserupakan dengan parit. Jadi kalau parit itu kalau awak kan membuat pala ada pagi enggak? Iba pagi pala awak. Hah? Kini dia pagi pala leh. Tador leh. Di parit itu untuk membatas. Di kadar itu diserupakan dengan parit seperti membatasi batas sepadan ya. Tsumma qala, kemudian pengarang berkata, arih nafsaka ayyuhal muridu minat tadbir. Senangkanlah dirimu wahai murid dari tadbir. Apa itu tadbir? Tadbir artinya perancangan yang terlalu tinggi. Ya, tadbir itu artinya perancangan yang di luar batas kemampuan kita. Li amri dunyaka, bagi pekerjaan duniamu. Wahua, apa yang dikatakan tadbir itu? Dan tadbir itu ialah ayyukaddira sahsu fi nafsihi ahwalan yakunu alaiha alama taqtadihi syahwatuhu. Bahwa mentakdirkan atau membuat ketentuan-ketentuan seseorang dalam dirinya akan ahwal, akan keadaan-keadaan di mana dia akan berada, yakunu alaiha, berada dalam keadaan itu. Jadi kita baru mencaleg tapi kita sudah menghayalkan kita sudah jadi anggota dewan, itu contohnya. Makanya sering disebut orang kalau musim pemilu itu setelah pemilu ini banyak yang akan stres. Kenapa? Karena yang pertama tidak mengukur kemampuan diri. Apa yang kita capai itu di luar kemampuan kita, tidak mungkin kita capai. Dan kemudian kita sudah memastikan dalam diri kita bahwa kita akan mendapatkannya. Kalau kita tidak mendapatkannya, maka yang terjadi adalah kecewa. Yang pertama kecewa. Yang kedua stres, frustasi. Alama taqtadihin sahwatuhu, atas sesuatu yang dikehendaki oleh sahwat seseorang. Jadi ini mengikuti sahwat.
Jadi kalau dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu agama itu, dalam ajaran Islam itu, kita mencari dunia ini dilarang mengikuti syahwat. Kita mencari dunia itu adalah karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Nah, itu berbeda. Jadi orang yang mencari rezeki karena dia butuh rezeki itu. Mencari uang karena uang itu adalah kebutuhan kita di dunia ini. Itu masih dalam batas yang dibolehkan oleh agama. Tapi kalau dia mencari rezeki untuk bersenang-senang, untuk memuaskan syahwatnya, mencari kemewahan, niatnya itu sudah salah. Karena itu nanti akan menyebabkan dia bisa lalai dari ajaran agama. Wa yudabbiru laha ma yaliqu biha min ahwalin wa a'malin. Dan si murid ini, seseorang ini dia merancang bagi sesuatu itu sesuatu yang sesuai dengan pekerjaan itu. Jadi sesuatu yang sesuai dengan apa yang diingini itu dirancang segala perencanaan, strategi. Wa yahtammu li ajli dzalika, kemudian dia menjadi duka cita. Li ajli dzalika, kenapa duka cita? Karena tidak mencapai apa yang diinginkan. Jadi kalau kita terlalu berharap kepada sesuatu, kalau kita tidak mendapatkannya, maka kita juga sangat kecewa. Makanya dikatakan jangan kita berharap kepada makhluk. Jangan kita menggantungkan harapan kepada makhluk. Semakin tinggi kita menggantungkan harapan kepada makhluk, maka semakin besar kemungkinan kita untuk jatuh ke dalam jurang kekecewaan. Jadi kita bergantung hanya kepada Allah. Allahus samad. Jadi secara zahiriah boleh kita minta tolong, itu boleh, minta tolong kepada manusia. Tapi dalam hati kita, dalam batin kita, kita hanya bergantung kepada Allah. Walaupun manusia itu membantu kita secara zahiriah, hakikatnya itu adalah bantuan dari Allah. Kalau ada manusia yang membantu kita, berarti Allah yang menggerakkan hatinya untuk membantu kita. Wahadza ta'abun azim, dan ini adalah kesusahan, lelah payah yang besar. Ista'jalahu li nafsih, yang mana murid ini telah menuntut segera, artinya mencari segera kelelahan ini. Jadi kata orang Minang itu bacari-cari susah namanya. Agak cewek awak tuh susah babuk-buek, ya enggak? Dia susah babuk-buek namanya itu. Wala'alla aktsaru ma yuqaddiruhu la yaqa, dan mungkin kebanyakan dari apa yang dirancang oleh pribadi tadi tidak terjadi. Jadi terlalu banyak menghayal. Nah, kecil orang apa tuh terlalu panjang angan-angan, banyak rencana. Kau sau ka dibuat, kau ka dibuat, tapi tidak satu pun yang tercapai. Fa yuhibu zannuhu, maka merugilah persangkaan seseorang tadi. Jadi meleset perhitungan tadi. Apa yang diharapkan tadi tidak tercapai. Wa fi ta'biruhu bi arih. Nah, jadi di awal tadi pengarang mengatakan apa kalimatnya digunakan arih. Artinya arih itu senangkanlah. Jadi arih itu kata istirahat. Kita kan ada gunakan kata istirahat enggak? Istirahat atau rehat. Itu berasal dari bahasa Arab. Arih. Artinya senangkanlah, rehatkanlah dirimu. Kenapa pengarang menggunakan kata arih? Isyarat kepada sesungguhnya yang dituntut meninggalkannya bagi si murid adalah ma fihi ta'abun wa ma'anah. Yang dilarang oleh pengarang adalah
sesuatu yang di dalamnya itu mengandung susah payah dan mengerjakan. Jadi susah payah artinya perancangan rencana yang terlalu tinggi. Amma tadbiru umuri ma'asi ala wajhi sahlin yasta'inu bihi ala matlubih fala ba'sa bih. Tadbir perancangan pekerjaan kehidupan si murid atas wajah yang mudah, di mana si murid ini akan minta tolong dengan perancangan ini atas tuntutannya, yang dituntutnya, yang dicarinya. Fala ba'sa bih. Jadi kita jangan salah paham. Kalau seperti itu kita tidak boleh berencana, bukan. Kalau rencana yang sederhana, at-tadbiru nisful ma'isah, dan karena ini datang dalam hadis, tadbir adalah sebahagian dari kehidupan. Jadi pekerjaan itu memang harus direncanakan dulu, dirancang dulu. Dengan ada rencana, dengan ada rancangan baru kita laksanakan. Jadi kalau kita sudah merencanakan suatu pekerjaan, merancang itu sudah masuk, sudah separuh. Menurut Nabi kita, at-tadbiru nisful ma'isah. Tadbir itu adalah sebagian dari kehidupan. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Maka sesuatu yang telah berdiri dengannya selain engkau, dari engkau, jangan engkau berdiri dengan sesuatu itu bagi diri engkau. Maksudnya apa? Allah telah menjamin kehidupan kita. Allah telah menjamin rezeki kita. Jadi jangan kita turut campur. Jangan kita terlalu risau dengan rezeki kita, karena Allah sudah menjamin. Yani annal amra mafru'un minhu iz qad qama bihi ghairuk. Yani sesungguhnya pekerjaan itu dikosongkan darinya. Jadi itu harus dikosongkan. Jangan kita ikut campur merancang kehidupan kita, karena sungguh engkau yaitu wahwa Allahu ta'ala. Wa maqama bihi ghairuk la faidatan fi qiyamika bih. Sesuatu yang dengannya telah berdiri selainmu yaitu Allah, maka tidak ada faedah engkau berdiri di sana. Jadi kalau karajo itulah duga mangarajoan, pailawak ke situ. Apa faedah awak? Itu enggak ada orang. Di Allah sudah menjamin, dan fihi tarkul ubudiyah. Dan juga apabila kita turut campur merancang rezeki kita ini, itu termasuk meninggalkan ubudiyah. Jadi kita sudah, artinya kita mengakui Allah itu Tuhan kita, tetapi secara kenyataannya kita mengambil alih peranan Tuhan, urusan Tuhan. Wa mudadah li ahkami rububiyah, dan melawan bagi hukum rububiyah. Ini berat. Melawan hukum ketuhanan. Wa munazaah al-qadar, dan membantahi qadar. Itu termasuk membantah qadar Allah. Wa innama khatabal murida bidzalika li'annahu idza tawajjah li hadratir rabbi wasta'ala bi awrad at-tariq wa a'malihi ta'attalat alaihi asbab ma'asihi fil ghalib fayatihi syaitan wa yuwaswisulahu wa yasiru yudabbiru fi nafsih umuran la yaqa aktsaraha. Kenapa pengarang mengatakan ini? Karena sesungguhnya apabila berhadap seorang murid, jadi seorang yang telah masuk ilmu tasawuf itu, dia telah menempuh jalan tasawuf, dia telah berhadap bagi hadrat Rabbi. Dia telah menghadap hadrat Allah, menghadap menuju jalan mendekatkan diri kepada Allah. Wastaghala bi aurad ditarik, dan ia sibuk dengan wirid-wirid tarikat, wirid-wirid amalan-amalan sunat. Wa amalihi, dan amal-amalan. Jadi orang tasawuf itu dia sudah banyak wirid, amal-amalan, zikir, salat sunat.
karena banyaknya kesibukan-kesibukan amalan-amalan ini, ta'attalat alaihi asbab ma'asihi, kosonglah darinya atasnya sebab kehidupannya. Jadi pekerjaan sehari-hari sudah kurang, sudah berkurang kesibukan mencari rezeki. Kemudian fayatihi syaitan wa yuwaswisulahu, kemudian datang setan. Ini setan yang selalu datang. Setan mewaswaskan dalam dirinya, dalam hati seorang murid tadi. Setan datang kepada seseorang tadi, seorang murid, wa yasiru yudabbiru fi nafsih. Maka si murid tadi dia mulai menghayal, mentadbirkan, merancang sesuatu yang kebanyakannya tidak terjadi. Banyak angan-angan lah. Mau buka ini, mau buka itu, mau usaha ini, usaha itu. Jadi karena banyaknya angan-angan, banyaknya rancangan, banyak rencana, tentu dia sudah lalai dari amalan-amalan tasawuf tadi. Wazalik, dan kadang-kadang dia kembali. Jadi kalau kita istilahkan orang sekolah, berhenti sekolah, putus di jalan. Dan masuk ilmu tasawuf, ingin beramal, mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya patah di tengah jalan. Ini akibat dari terlalu banyak tadbir tadi. Wa dawa'u dzalika kasratu zikir war riyadah, dan obat demikian adalah banyak zikir dan riyadah, sehingga kembali dari si murid ini syaitan, dan hasil bagi si murid ini rahah, kesenangan, ketenangan dari payah tadbir. Jadi ini walaupun ditujukan kepada para penempuh jalan sufi atau jalan tasawuf, para pengamal ilmu tasawuf secara khusus, tapi ini juga berlaku bagi kita umat Islam secara umum. Jadi kalau menurut pengarang sarah ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah generasi ketiga dari tarekat Saziliyah. Jadi tarekat Saziliyah diasaskan oleh Syekh Abul Hasan As-Sazili. Muridnya adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi, yaitu seorang sufi yang dari Spanyol. Muridnya adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kita ahli kam ini walaupun pengarangnya adalah dari tarekat Saziliyah, tapi kitab ini dikaji oleh lintas tarekat, lintas tasawuf di mana-mana di dunia, termasuk di Indonesia juga kitab ini dikaji. Jadi menurut pengarang sarah, inti atau yang lebih ajaran dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ini yang paling ditekankan itu adalah memang ini, iskat at-tadbir. Artinya jangan kita terlalu ikut campur tangan merancang kehidupan kita. Bahkan pengarang ini mengarang satu kitab khusus yang membahas tentang tadbir ini, dalam yang berjudul Iskat At-Tanwir fi Iskat At-Tadbir. Itu satu kitab khusus membahas tentang masalah ini. Jadi artinya apa? Dalam Al-Qur'an kan sudah dijelaskan, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dabbah itu secara bahasa artinya adalah yang bergerak, yang merangkak, atau bahasa awali manggagi, yang manggagi di atas sesuatu, dan tidak ada satu dabbah pun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Jadi jangan kita, maksud dari hikmah ini adalah jangan kita terlalu risau, terlalu khawatir dengan masalah rezeki. Jadi sehingga kita membuat perancangan yang di luar kemampuan kita. Karena syahwat kita ingin mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Akibatnya apa? Akibatnya itu bisa melalaikan agama kita. Kita lihat contohnya, saya sendiri dulu pernah mencoba di Malaysia 2 tahun berturut-turut mencoba berdagang di bazar Ramadan di bulan puasa. Nah, kita akan mencoba kita mencari pengalaman. Nah, jadi walaupun waktu itu kita sudah terlalu berambisi, walaupun kita berdagang siang malam bulan puasa itu, nah sholat tarawih kita sudah tidak
apalagi tidak kuat lagi. Jadi kita siangnya berdagang panas terik, malamnya kita tarawihnya sudah dipaksakan gitu, karena sudah terlalu capek. Nah, jadi walaupun begitu kadang-kadang rezeki pun tidak berpihak kepada kita. Nah, rezeki masih jauh juga, walaupun kita paksakan berdagang di bulan puasa. Nah, tahun ketiga setelah itu saya memutuskan untuk tidak lagi berdagang di bulan puasa. Jadi di bulan puasa itu disengaja urusan dunia ini kita kurangkan dari hari-hari biasa. Aktivitas mencari rezeki kita kurangkan dari hari biasa. Jadi kita bukannya tidak bekerja, tapi kita menjaga jangan sampai puasa kita batal. Jangan sampai nanti tarawih kita tidak sempurna, tadarus kita jadi luput. Jadi alhamdulillah walaupun tidak berdagang di bulan puasa, tidak buka di bazar Ramadan, tapi juga hanya sebagai jadi pemasok atau supplier, alhamdulillah rezekinya lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi artinya apa? Pengarang mengajar kita untuk tawakal kepada Allah. Ya, jadi tawakal itu artinya dalam batin kita berkeyakinan bahwa rezeki itu adalah urusan Allah. Jangan kita ikut turut campur. Secara zahirnya memang kita ikut berusaha, tapi jangan terlalu berlebihan. Berusaha yang jangan sampai usaha tadi membuat ibadah kita terganggu. Nah, kan gara-gara dagang sholat kita tinggal. Gara-gara kita dagang antar kota contohnya, puasanya luput. Jadi artinya kita sudah mengutamakan dunia dari akhirat. Jadi di sini nanti akan dibahas di belakang, disambung lagi lebih dalam bersangkutan dengan ini juga, bahwa seorang murid itu orang yang menempuh jalan tasawuf secara khusus, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan orang Islam secara umum muslim itu harus fokus kepada ibadah ubudiyah, memperhatikan bagaimana kita mengabdikan diri, menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari rezeki itu kita berusaha sekedar hakikatnya di hati kita bergantung kepada Allah. Jadi itu disebut di awal tadi, jangankan keinginanmu yang tidak tercapai, keinginan yang tercapai seperti keinginan para wali, karamah itu pun itu tidak keluar dari kadar Allah. Jadi jangan kita risau, Allah sudah memberi kadar. Jadi jangan terlalu khawatir. Jadi kadang-kadang kita kan masalah rezeki ini terlalu khawatir. Kalau sholat tinggal satu waktu kadang kita tidak khawatir. Atau kadang-kadang ada orang yang mohon maaf sudah berpuluh tahun tidak sholat contohnya, dia tidak risau, tidak khawatir. Tanang aja apa enggak? Tanang aja. Tapi kalau cuek ya, enggak masalah ya. Tapi kalau rezeki berkurang, pasar sepi ya kan? Bawa leko. Dah mulai cambe. Bawa leko. Mengeluh aja. Jadi itu kita harus kembali ke sana. Itu di sana kunci. Dimanapun kita berada, di kampung, di kota, rezeki kita itu adalah sudah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Utang di kita bau sahu. Di rezeki itu urusan Allah. Dijamin Allah kepada kita, jangan kita risau. Yang dituntut Allah adalah kita beribadah. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini akan dilanjutkan nanti pada kajian berikutnya. Jadi kita jelaskan sedikit bahwa kalam hikmah yang tadi itu di awal dibacakan sawabikul himami la tahriku asal akdar. Keinginan yang terwujud tidak pernah menembus parit kadar, parit takdir. Nah, ini untuk membuat kita supaya kita tenang bahwa keinginan manusia itu, ambisi manusia itu bagaimanapun kuatnya ambisi kita, kalau itu tidak sesuai dengan takdir Allah, tidak akan
tercapai. Kemudian yang kedua, arih nafsaka anit minat tadbir. Senangkanlah dirimu, rehat dari tadbir. Jadi jangan, kalau kita kadang-kadang kan suka meniru nih kan, suka mencontoh. Orang dagang apa? Jagung abus itu ya kan, maju awal duit lo. Ya kan? Urang manggaleh ko awal ditigu lo. Iya tuh. Ya Allah lain lah menigu lo. Jadi Jadi artinya apa? Orang itu tidak pasti sukses walaupun di usaha yang sama. Allah sudah menentukan masing-masing. Jadi ada orang jualan sate, dia sukses. Di sini dinyatakan Allah. Kita sekarang ini jualan sate sukses, itu kan. Udah tenar, terkenal. Kemudian kita lihat lagi orang jualan pakaian. Wah, kita coba juga lah jualan pakaian kan gitu. Itu terlalu tamak, terlalu berambisi gitu kan. Nah, kalau Allah tidak menakdirkan kita sukses di sana juga tidak sukses. Jadi artinya bahwa manusia itu hanya berusaha ikhtiar. Ada faktor lain yang menentukan terwujud atau tidak keinginan kita itu, yaitu iznillah. Apa itu iznillah? Izin Allah itu artinya adalah iradat dan kudrat Allah, kehendak dan kekuasaan Allah. Itu maksud dengan izin. Jadi kalau biiznillah itu tidak izin jodoh awak. Kalau minta izin kepada ya diizinan, udah itu dah. Diizin dalam masalah itu artinya adalah iradat dan kudrat Allah. Kalau itu sesuai dengan kehendak Allah dan Allah juga berkuasa mewujudkannya, insya Allah terwujud. Jadi mungkin ini adalah situasi dingin, ya, bagi diri kita untuk menenangkan batin kita. Jangan kita terlalu risau, ambisi. Jangan terlalu cemas, jangan cameh bana, ya, Allah itu. Jangankan kita manusia, sedangkan burung, ya, burung pagi-pagi keluar dari sarangnya membawa tembolok yang kosong. Sorenya pulang dengan tembolok yang penuh. Nah, itu burung. Kita manusia diberi akal dan pikiran. Jadi jangan cameh bana itu. Jadi mungkin itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi kita semua para jamaah, baik jamaah di masjid pada malam hari ini maupun para sahabat, para pemirsa Ma'asyiral muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur yang panjang, Allah memberi kita kesehatan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kajian kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.